Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan materi tentang analisis kebijakan pendidikan dalam bentuk makalah, yaitu beberapa ranah kebijakan pendidikan, salah satunya yaitu kebijakan bantuan dana operasional sekolah atau disingkat dengan BOS. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama, Selvi Oktariza dengan NIM 20201313139. Yang kedua, Erma Jayanti dengan NIM 20201601338. Yang ketiga, Darmira dengan NIM 20206013141. Dan yang terakhir, saya sendiri, Novi Andaria dengan NIM 20206013140. Pada makalah ini, kami merumuskan masalah, yaitu bagaimana kebijakan bantuan dana operasional sekolah di Indonesia. Seperti kita ketahui, pendidikan adalah suatu hal yang wajib dan harus dienyam oleh semua kalangan masyarakat. Pendidikan sendiri merupakan satu hal yang termasuk penting dan akan berdampak kepada pembangunan nasional karena pendidikan merupakan penentu suatu negara. Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 menegaskan tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Satuan Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian, masih banyak anak-anak di bawah umur yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Beberapa faktor diantaranya adalah salah satunya karena faktor masalah ekonomi. Ketentuan tersebut hendaknya secara atau segera diperbaiki, mengingat warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mempengaruhi atau sekaligus meningkatkan capaian program wajib belajar 12 tahun. Maka dari itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah sebagai pendamping dari program wajib belajar yang direvitalisasi oleh pemerintah. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS merupakan program yang pada dasarnya adalah sebagai penyediaan pendanaan bagi penunjang program wajib belajar. Program ini merupakan visualisasi bentuk dari bantuan dari pemerintah pusat dalam lingkaran pendidikan melalui pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak. Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selanjutnya, susunan tingkat tim manajemen BOS kabupaten atau kota dan tim manajemen sekolah, yaitu terdiri dari yang pertama itu ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini ada 2, yaitu Kepala OPD Pendidikan baik di tingkat kabupaten atau kota dan tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, ada tim pelaksana BOS dari OPD Pendidikan yang terdiri dari tugasnya yaitu sebagai manajer, kemudian yang kedua sebagai unit pendataan SD atau SLB, yang ketiga sebagai unit pendataan SMP atau SMPLB atau SMPT atau SATAP. Kemudian yang keempat, unit monitoring, evaluasi, pelayanan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS sekolah. Antara lain yaitu A. Mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah. B. Kepala OPD Pendidikan Kabupaten atau Kota sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS Kabupaten atau Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah. C. Bersama-sama dengan kelompok kerja duta pendidikan melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan formulir yang disediakan. D. Bersama tim BOS tingkat provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat. E. Melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada sekolah. F. Menyediakan dana operasional sekolah, program BOS di kabupaten atau kota dari sumber APBD. G. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS. H. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. I. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui tim manajemen BOS tingkat provinsi kepada tim manajemen BOS pusat. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaktetapatan perubahan data. I. Mengumpulkan dana dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah. Selanjutnya melaporkan kepada Ketua OPD Pendidikan Provinsi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, yaitu tata tertib yang harus diikuti oleh tim manajemen BOS kabupaten atau kota. Adapun tata tertibnya, yang pertama yaitu tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan melakukan pemaksaan terhadap pembelian barang ataupun jasa dalam pemanfaatan dana BOS. Dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS. Yang ketiga, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. B. Tim manajemen BOS sekolah. Yang pertama ada penanggung jawab, itu dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua anggota. Anggota itu terdiri dari bendahara BOS sekolah dan 1 orang mewakili orang tua wali siswa.
di luar dari komite sekolah. Kemudian yang ketiga, ada tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS sekolah. Ini terdiri dari A. Mengisi dan menyerahkan data sekolah. B. Membuat RKAS. C. Melaporkan perubahan data siswa setiap tindakan. D. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan siswa yang ada. E. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan, maksudnya di sini. Kemudian yang F. Mengumumkan dana yang diterima dan dikelola serta menemukan atau mengumumkan dan merencanakan penggunaan dana BOS. G. Menginformasikan penggunaan dana BOS itu sendiri. Dan H. Membuat laporan tindakan dan pembukuan secara tertib dan terinci. Selanjutnya yang keempat, itu memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat atau wali siswa. Antara lain yaitu A. Memasang spanduk di depan sekolah terkait kebijakan pendidikan beban pungutan. B. Wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS. C. Menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab bahwa BOS yang diterima itu digunakan sesuai dengan NPH atau naskah perjanjian hibah dari BOS tersebut. Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintahan pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sejak tahun 2005 itu pula, sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, maupun BP3 atau Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, yang dikelola oleh komite sekolah itu sendiri. Berangkat dari realitas pendidikan saat ini di Indonesia, ini mencerminkan bahwa pendidikan di Indonesia mengalami pro dan kontra soal pendidikan gratis. Dapat kita tarik benang merah bahwa persoalan sekolah gratis yang berelasi dengan BOS malah semakin memberi peluang masyarakat strata atas khususnya. Di sisi lain juga penanganan dana BOS yang diisukan tidak transparan terhadap masyarakat. Ternyata hanyalah presentasi yang sifatnya sedikit dari banyaknya. Tim manajemen BOS, terutama manajemen BOS sekolah, terkait dengan keterlambatan laporan alokasi dana BOS tersebut, ada baiknya pihak sekolah beserta jajarannya mengevaluasi hal itu. Dikarenakan sudah terpampang nyata dengan adanya poin di atas, yaitu pengumpulan rekapitulasi dana BOS itu harus tepat waktu dan tepat sasaran. Berdasarkan kebijakan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, bab 4, komponen penggunaan dana, pasal 9, dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud terutama pada ayat 1 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiayai PPDB atau penerimaan siswa baru. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang keempat, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Yang kelima, administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketujuh, langganan daya dan jasa. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran. 10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus. 11. Praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri. 12. Pemantauan kebekerjaan. 13. Pemagangan guru dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. 14. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian. 15. Sertifikat kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya, khususnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Dan yang terakhir 16 yaitu pembayaran honor. Khusus untuk pembayaran honor di sini sebagaimana dimaksudkan atau diatur pada ayat kedua, huruf I hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Maksudnya di sini alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, yaitu pasal 9A. Di sini dipaparkan tahapan penyaluran dana BOS yang tertera pada tabel. Dilihat dari bulan. Yang pertama yaitu bulan Januari. Ada skema lama itu 20%, dan skema baru 30%. Kemudian ada April, skema lama 40% dan skema baru 40%. Pada bulan Juli, skema lama 20%, skema baru tidak ada atau kosong. September tidak ada. Kemudian Oktober itu skema lama 20%, kemudian skema baru meningkat 30%. Jadi total skema lama itu mencapai 100% dan total skema baru mencapai 100%. Penyaluran dana BOS dilakukan melalui tahap atau langkah-langkah sebagai berikut. Adapun langkah yang pertama yaitu sekolah melakukan pengisian data sekolah dan atau pelaporan penggunaan dana BOS melalui aplikasi data pokok pendidikan dan aplikasi BOS Salur yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu Kemendikbud melakukan verifikasi, validasi, dan perhitungan atas data sekolah dan atau laporan penggunaan dana yang disampaikan sekolah. Lanjut ke langkah ketiga yaitu Kemendikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran dana BOS kepada Kementerian Keuangan CQ DJKP. DJKP melakukan verifikasi dan penatausahaan atas rekomendasi
penyaluran dana BOS yang disampaikan oleh Kemendikbud. Yang kelima, DJKP menyampaikan rekomendasi penyaluran dana, terutama dana BOS, kepada koordinator KPA penyaluran atau dalam kurung DJPB Pusat. Yang keenam, kemudian koordinator KPA melakukan penyaluran meneruskan surat rekomendasi penyaluran dana BOS ke KPA, penyaluran dana BOS atau KPPN di 34 provinsi. Dan yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh, yaitu Kepala KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dana BOS ke rekening sekolah sesuai rekomendasi yang sudah disampaikan. Demikianlah presentasi makalah dari kelompok 5. Saya, Novi Andaria, mewakili kelompok 5, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.